Itu hebat sih. Jadi di kita ini komoditasnya sangat kuat. Jadi di saat market crash kita juga menghijau. Nah, sebagai salah satu emerging market, Indonesia di sini memimpin banyak sampai yang tadi kok Kevin bilang bahwa IHSG ini all time high Ya. gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya aku lihat ini kan kita sedang berjalan ya dari suku bunga juga kita menyesuaikan nih kok agar kita tetap bisa menjaga inflasi kita dan juga nilai rupiah kita nih kok. Walaupun kalau misalnya aku lihat rupiah ini dibanding dengan negara Asia lainnya juga masih termasuk yang strong nih kok. Nah, kalau menurut kok Kevin sendiri nih resesi ini sekiranya kan tadi kan mungkin kata Ko Kevin terkena dampaknya aja nih untuk Indonesia nih. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman bilang harus panik nggak sih? Oh nggak harus panik saat ini juga. Nah mungkin langkah-langkah apa yang bisa dipersiapkan oleh teman-teman untuk menghadapi sekiranya worst case ini, resesi ini akan benar-benar terjadi kok. Oke, kalau misalkan ya memang global resesi benar-benar besar dan berdampak ke Indonesia, pasti kita akan lihat instrumen investasi di risky asset ya, itu mungkin akan drop gitu ya. Dan mungkin teman-teman bisa harus mulai lebih picky lagi dalam milih, jadi nggak bisa kayak sembarang saham yang ada dengar isu dikit beli, ini dikit beli gitu. Mungkin harus lebih spesifik lagi fundamentalnya atau story-nya. Kalau misalkan mau ada alokasi ke saham tetap, ya nggak apa-apa, cuma mungkin ada baiknya porsinya agak sedikit dikurangin ya. Karena nanti ketika IHSG bisa rebound sedikit, mungkin main di atas 7.000 lagi, mungkin teman-teman udah boleh sell on strength gitu ya, untuk mungkin sedikit pindahin ke instrumen yang lebih low risk. Mungkin ada obligasi, ada RDPT atau RDPU, itu menurut saya nggak masalah juga. Karena balik lagi, kalau misalkan kita cuma untuk kejar jaga nilai uang kita ya, karena inflasi di Indonesia cuma sekitar 4%-an, so ya udah kita cari return investasi yang di atas 4%, Ya, itu dalam tanda kutip sebenarnya kan udah cukup gitu ya, untuk betul. cuma menjaga nilai. Ya bagus-bagus kalau misalkan bisa 6% gitu kan, itu cukup oke gitu ya, karena ORI yang kemarin diterbitin juga terakhir 5,95 ya, itu juga udah Ya, cukup oke sebenarnya, udah ada tapi selisihnya. masih tetap pajak kok. Iya, betul. Tapi masih dipotong pajak lagi. Terus kalau Hmm, misalkan teman-teman memang masih emang sukanya di saham gitu ya, mungkin harus lebih selektif lah, terutama barang-barang yang sering terakhir-akhir ini diomongin. Kalau misalkan sudah waktunya jual, ya nggak apa-apa, jual dulu gitu. Karena kalau kita lihat ya, memang flow uang belakangan ini ketika ekonomi mulai membaik, itu akan banyak justru ke sektor real. Jadi orang-orang yang sebelumnya khawatir gitu ya, kalau dia mau sewa ruko, mau buka bisnis, khawatir ekonomi belum jalan nih kemarin-kemarin. Nah sekarang udah jalan, dia udah lebih berani spending untuk bisnis real. Dan itu pasti akan menyebabkan outflow juga, karena sebelumnya mereka invest di saham gitu ya, terus tiba-tiba ekonomi jalan, ya udah karena jiwa bisnisnya bergejolak, mereka tarik tuh. Mereka jual, mereka oke. tarik, akhirnya kan ada selling pressure kan. Jadi wajar lah kalau misalkan belakangan ini orang-orang lebih cautious ya, karena banyak ngobrol sama teman-teman ekonom juga, teman-teman analis belakangan ini, mereka juga lebih picky ya dalam milih saham. Dan mungkin bisa kelihatan market kita berapa waktu terakhir ini transaksinya relatif kecil ya, Ya, turnovernya cukup kecil. Jadi tiba-tiba kalau misalkan di akhir sesi, maka tadi mungkin di awal dibilang geraknya fluktuatif banget ya, ada yang naik kencang, tiba-tiba ntar turun lagi. Mungkin itu ya. karena memang likuiditasnya tuh agak berkurang ya belakangan ini, itu salah satu penyebabnya sih. Oke. Nah, kalau tadi kok Kevin nyebutin nih untuk mungkin obligasi, surat utang, ori. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman baru mau mulai investasi, yang tadi kok Kevin mention bahwa kita harus picky dalam memilih berinvestasi, yang dimana at least bisa ngalahin lah angka inflasi tersebut. Kalau misalnya angka inflasi sekarang di 4 point something, mungkin teman-teman bisa taruhnya di instrumen investasi yang memang aman, cenderung aman ya kok. Karena kalau misalnya aku lihat nih dari historical IHSG selama 10 tahun terakhir, di bulan Oktober itu rata-rata menghijau. Tapi di bulan November ini rata-rata merah kok.
Jadi ini bisa dimanfaatkan momentum ini untuk teman-teman investor bisa melakukan dollar cost averaging atau berkala nabungnya. Nah, kalau misalnya teman-teman pusing nih, bingung, aduh instrumen apa ya yang bisa ngalahin inflasi? Nah, salah satunya ke instrumen reksadana pasar uang. Kalau di Henan Putira itu ada namanya money market kok. Nah, di situ kalau misalnya deposito kan minimal aja 10 juta mungkin. Nah, kalau di kita tuh mulai dari 100 ribu aja juga udah bisa loh kok. Dan returnnya itu udah 5% lebih dan udah nggak potong pajak lagi. Jadi udah net nih kok. Dan itu pencairannya karena nggak ada saham, jadi di T+1. Jadi anytime teman-teman mau cairin, itu boleh banget. Nggak usah pusing-pusing teman-teman mau investasi di mana ya yang ngalahin inflasi. Pilihannya gampang banget, langsung di HPAM Ultima Money Market. Bener nggak Kak Dera? Bener banget. Jadi bisa itu ya, sisihkan uang jajan kita ya. Daripada Betul. kopi, nongkrong, mending uangnya ditabung dulu, kita masukin ke reksadana. Bener nggak sih? Ya, jaga-jaga nih kalau misalnya nanti resesi benar-benar terjadi dan berdampak banget pada Indonesia. Oke, Kak, aku jadi penasaran nih. Kemarin-kemarin tuh aku sering banget nemu gitu ya, isu-isu yang kalau bilang, ih 2023 kita bakal resesi. Berarti kita udah harus jualin semua investasi yang kita punya karena yang berlaku cuma rupiah. Ternyata itu nggak bener ya, karena kita masih bisa memilih investasi mana aja yang benar-benar aman gitu ketika terjadi inflasi. Tuh, berarti harus ini mindsetnya sobat investor tuh udah harus berubah ya, jangan sampai kemakan isu-isu seperti itu. Jangan Benar. panik semua dijual, ternyata malah nanti kalang kabut pas di 2023. Bener banget. Tapi kok aku penasaran ya, kalau misalnya ini Indonesia benar-benar terjadi resesi, Mm-mm. dampaknya tuh apa aja sih kok? Sebesar apa sih dampak resesi ini kepada Indonesia kok? Apalagi Indonesia sendiri kan bisa dikatakan masih dalam emerging market ya kok. Nah, sekiranya tuh dampaknya tuh seberapa besar sih untuk Indonesia akan terjadi resesi ini? Dan kira-kira tanda-tandanya apa sih yang memang sudah ada di Indonesia. Jadi sekiranya kita bisa lebih berhati-hati dan mempersiapkan diri nih kok. Oke. Mungkin kalau misalkan bilang dampaknya di sektor real ya, mungkin agak sedih sih ngomongnya. Cuma sebenarnya ini nggak bisa diabaikan. Menurut saya setelah resesi ini selesai di seluruh dunia, yang akan terjadi di Indonesia tuh orang kaya akan makin kaya dan menengah ke bawah akan semakin turun ya. Ininya ya, kualitas hidupnya, karena memang kita harus akui, balik lagi tadi, literasinya masih belum terlalu penetrasinya belum terlalu dalam ya sampai ke masyarakat kebanyakan. So orang-orang itu kadang-kadang merasa mereka aman gitu ya dengan pegang rupiah aja yang tidak diinvestasikan, padahal itu tuh nilainya turun, dan mereka nggak tahu kalau misalkan ternyata itu tergerus inflasi. Beda sama orang-orang yang mungkin literasinya udah oke, dan dia punya equity yang banyak, yang liquid, dan mereka nanti bisa beli barang-barang yang menarik di harga yang murah kan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang ngerti sebenarnya, karena mereka tahu momennya kapan belinya dan kapan harus jualnya gitu. Karena resesi ini kita nggak bisa avoid lah yang di seluruh dunia gitu ya. Dan kayak tadi lalu pertanyaan selanjutnya kan nanya apa tanda-tanda awalnya nih. Tanda awalnya tuh saya selalu lihat perekonomian itu bisa diprediksi dari IHSG menurut saya. Karena IHSG itu, pergerakan IHSG itu menunjukkan pesimis atau optimisnya market ya secara keseluruhan, dan ini bukan cuma lokal. Kita tahu equity asing masih cukup banyak ya yang masuk di IHSG. So apa yang terjadi di IHSG itu sebenarnya cerminan global. Dan saya yakin ketika smart money itu udah memutuskan untuk keluar dari IHSG, pasti mereka akan lihat, oh iya ternyata Indonesia ekonominya udah akan stagnan dan nggak akan bagus nih kurang lebih 3-6 bulan ke depan. Jadi sama lah kemarin itu pas ketika habis COVID, recover-nya cepat banget gitu kan dalam setahun. Bahkan COVID-nya masih ada nih, masih ada Delta, masih ada Omicron, tapi IHSG-nya udah kayak pre-COVID. Nah itu karena memang orang-orang melihat itu sebagai
futures ya, kalau misalkan kita ngomong IHSG-nya. Jadi tanda-tanda awalnya tuh sebenarnya udah kelihatan, IHSG yang drop dari 7.200 ke sekarang itu di sekitar 68 sampai 69 ya. Ya. Udah jebol 7.000, itu kan artinya dari sekitar 7.300-an udah mungkin udah mendekati 10% dropnya nih, nggak lama lagi nih. Kalau misalkan drop masih minggu ini terus minggu depan. Nah, itu menurut saya tanda awalnya. Dan kalau misalkan lihat IHSG begini, menurut saya sih confirm sih global akan resesi dan outflow akan terjadi gitu ya. Ah, Oke. Oke Kak Ica, tadi kan udah banyak banget ya informasi dari Ko Kevin ya. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa kita ajuin nih, mungkin dari Kak. Boleh. Bantu Banyak jawab. banget ya pertanyaannya ya. Jadi Oke, kita coba baca dulu komen dari sobat investor ya, Kak Dera ya. boleh. Nih Kak Ica, aku nemu satu. Jadi dari Mama Tio 2022. Dia tuh nanya Kak, kalau misalnya untuk pemula dalam berinvestasi lebih baik jangka pendek dulu atau gimana? Apalagi yang katanya kita akan berdampak secara nggak langsung mungkin atau berdampaknya kecil aja di tahun 2023 bakal akan resesi ekonomi. Jadi kayak lebih baik kita jangka pendek atau jangka panjang ya. Berhubung 2022 tinggal berapa bulan lagi nih? 3 bulan Dua lagi loh. tuh. Nggak berasa ya udah mau akhir tahun. Nah, mungkin kalau untuk sobat investor nih yang baru mau meraba-raba kira-kira bagaimana ya nanti 2023 investasi kita lebih baik di jangka pendek atau di jangka panjang. Pertama, balik lagi ke profil resiko. Tapi kalau aku saranin kalau memang kalian sudah memiliki dana darurat ataupun dana yang memang disisihkan, itu bisa diinvestasikan kepada instrumen yang aman, yang tidak ada sahamnya, yang dimana mungkin ke pasar uang, karena di situ lebih aman dan kalau untuk returnnya memang di atas deposito dan mengalahkan inflasi juga. Kalau untuk jangka panjang atau pendek, balik lagi kalau misalnya kalian memang kebutuhannya goalsnya untuk jangka panjang, itu nggak apa-apa banget. Toh untuk investasi memang seharusnya untuk jangka panjang. Tapi kalau misalnya ternyata dalam dekat-dekat waktu ternyata ada kebutuhan yang tak terduga, itu pun nggak masalah karena anytime kalian bisa cairkan reksadananya gitu. Kalau menurut Ko Kevin sendiri gimana nih kok? Ya, setuju banget ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang kondisinya udah di akhir 2022, saya akan sarankan untuk teman-teman pilih jangka pendek ya. Mungkin 1 sampai 2 tahun lah maksimal. Nah, mungkin Yes. teman-teman sekarang kan karena tadi kita udah ngomong ya, kita mau turunin risiko kita nih dari yang instrumen high risk ke yang low risk nih. So, menurut saya RDPO atau RDPT 1 sampai 2 tahun ke depan cukup oke. Karena di kondisi seperti ini, resesi global seperti ini, baiknya tuh memang kita meningkatkan likuiditas ya. Kita invest di instrumen yang liquid nih, yang suatu Benar. waktu kita mau keluar masuk itu cepet gitu ya. Nggak, jangan masukin ke mungkin saham yang ternyata setelah kita beli turun dan harus hold kayak 2-3 tahun itu harus baru naik. Menurut saya jangan dulu sekarang, karena menurut saya di 2023 nanti itu ada opportunity yang bagus banget untuk kita. So, pastikan nanti likuiditas kita cukup oke di 2023 untuk entry. Mungkin di situ kita bisa mulai switching ke risky asset lagi. Mungkin yang banyak di saham bisa masuk ke saham lagi karena menurut saya di 2023 1 tahun sebelum pemilu ya, itu biasanya by historical itu drop. Market drop. Kayak saya udah coba tarik data dari 2019 kita pemilu, 2018 drop. 2014 kita pemilu, 2013 drop. Ketemu lagi 2009, 2008 setahun sebelumnya drop. So, 2023 ini menurut saya opportunity yang bagus ya. So, teman-teman harus cukup liquid nih asetnya nih. Tadi bener tuh kalau misalkan mau ke reksadana pasar uang, oke, itu boleh. Karena cepat banget kan cairnya.